Shalom NDC Peoples, apa kabar hari ini? Selamat datang di pembahasan kita ya. Hari ini kita mau menggali lebih dalam sebuah tema yang kuat banget dari Renungan Harian Revive hari ini untuk tanggal 17 Oktober 2025. Judulnya, Ketika Diam Adalah Tindakan Iman. Nah, ini dari Keluaran pasal 14 ayat 10-16. Pernah nggak sih Anda merasa terjebak gitu? Di satu sisi ada tantangan besar, di sisi lain rasanya buntu, nggak ada jalan keluar. Ya, kayak itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka itu, terpojok ya. Di depan Laut Merah, di belakang ada pasukan Mesir ngejar. Reaksi pertama mereka, ya jelas panik lah, takut. Bahkan sampai nyalain Musa, pemimpin mereka. Kalau dibaca di ayat 10-12 itu, manusiawi sekali ya rasanya. Siapa coba yang nggak gitu kalau di posisi itu kan? Rasanya pengen teriak, pengen nyalain orang. Nah, tapi justru di tengah kepanikan itu, muncul sesuatu yang sangat menarik. Musa ini bilang, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Terus dia lanjut lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Itu di ayat 13 dan 14. Diam saja, pas lagi dikejar musuh gitu. Gimana ini maksudnya? Kok kayak pasif banget? Iya, ini memang bagian yang sering disalahpahami mungkin ya. Tapi Revive hari ini memberikan perspektif yang bagus sekali. Jadi diam di sini tuh bukan pasif atau nyerah gitu aja, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, diam dalam konteks ini itu sebuah tindakan iman yang aktif. Benar-benar butuh kesadaran penuh. Aktifnya di mana? Yaitu saat kita berhenti. Berhenti panik. Berhenti ngandelin kekuatan sendiri, berhenti mikirin cara kita yang seringkali ya sia-sia kalau situasinya udah mustahil kayak gini. Ini lebih ke soal kita secara sadar gitu ya, menyerahkan kendali penuh sama Tuhan. Percaya dia lagi kerja, meskipun logika kita bilang nggak mungkin. Ini penyerahan total pada kuasa Tuhan, bukan pada keterbatasan kita. Oh, jadi diemnya itu bukan karena nggak tahu mau ngapain, tapi justru karena memilih untuk percaya dan menyerahkannya. Semacam persiapan hati gitu ya, untuk taat sama apa yang Tuhan mau suruh selanjutnya. Kan setelah itu Tuhan suruh Musa dan bangsa Israel untuk bergerak maju, menyeberangi laut yang udah terbelah itu. Itu di ayat 15-16, terus 21-22 kan? Tepat sekali. Urutannya itu penting. Diam dulu, baru bergerak. Revive hari ini menekankan banget fase diam ini. Ini fase krusial untuk kita percaya bahwa pertempuran ini punya Tuhan. Ingat ayat 14 tadi, Tuhan akan berperang untuk kamu. Itu janjinya. Nah, ketika kita udah bisa diam dalam arti percaya dan menyerah gitu, baru Tuhan bisa buka jalan yang nggak terpikirkan sama kita. Ya kayak membelah Laut Merah itu. Jadi diam itu postur hati yang siap taat, siap terima instruksi Tuhan. Wah, ini dalam sekali ya maknanya. Terus, apa artinya ini buat kita semua yang lagi dengerin sekarang? Mungkin Anda saat ini lagi menghadapi Laut Merah versi Anda sendiri kan? Masalah yang rasanya buntu, nggak ada jalan. Betul. Pertanyaan refleksi dari Revive hari ini jadi relevan banget buat kita semua. Coba renungkan, apa arti diam sebagai tindakan iman dalam situasi Anda sekarang? Situasi spesifik yang lagi Anda hadapi. Dan, ini yang lebih penting mungkin. Apakah Anda sudah benar-benar percaya? Sudah mengizinkan Tuhan ambil alih kendali saat Anda takut atau bingung? Bukan menyerah pada masalahnya loh ya, tapi menyerah kepada Tuhan. Itu intinya. Sebuah pengingat yang sangat kuat ya dari Revive hari ini. Bahwa ada kekuatan besar dalam penyerahan dan kepercayaan penuh sama Tuhan. Apalagi di tengah situasi yang paling menekan, paling bikin kita takut. Mari kita ingat sama-sama ayat hafalan hari ini. Dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Saya bacakan ya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Mungkin bisa jadi bahan renungan pribadi Anda hari ini. Di area mana dalam hidup Anda yang paling sulit untuk diam dan percaya? Di mana Anda mesti terus berusaha pakai kekuatan sendiri? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.